Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi dari kulit. Ini kuliah terakhir di blok NS2 ya. Sebentar. Maaf. Nah, kulit ini secara histologis terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan paling luar adalah epidermis, kemudian di bawahnya dermis, dan di bawahnya lagi adalah jaringan hipodermis atau jaringan subkutan. Karakteristik dari kulit ini berbeda-beda sesuai dengan usia. Jadi kalau pada bayi dan anak-anak ini kulitnya lebih kering, kemudian juga lebih halus dan jarang yang ada keriputnya. Jadi tidak ada keriputnya kalau pada anak-anak. Kemudian pada anak-anak di atas 2 tahun ini sudah mulai ada sedikit kelenjar keringat dan kelenjar sebasea, namun fungsinya masih belum maksimal. Kemudian pada saat remaja sudah mulai tumbuh rambut yang lebih panjang, lebih tebal, kemudian juga lebih gelap, terutama di daerah kepala, aksila, kemudian pubis, dan pada anak laki-laki biasanya juga tumbuh rambut di daerah wajah. Kemudian juga sudah mulai timbul akne ya atau jerawat. Kemudian kelenjar keringat dan kelenjar sebasenya juga sudah bekerja secara maksimal. Nah, pada saat usia semakin tua, kulit akan menjadi lebih kering, kemudian keriput dan menjadi kendor. Sekarang kita pelajari tentang epidermis. Jadi epidermis ini merupakan lapisan yang tipis, jadi dia letaknya ada di superficial. Jadi dia terdiri dari dalam ke luar ya, itu ada stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Nah, epidermis ini tebal di beberapa bagian saja. Contohnya adalah di telapak tangan maupun telapak kaki. Dia terdiri dari 6 lapisan, yaitu stratum basale yang paling dalam, kemudian stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Jadi stratum lucidum aja yang ada di epidermis di daerah telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian sel dari kulit itu disebut dengan keratinosit. Jadi semua sel yang ada di lapisan epidermis tadi disebut keratinosit kecuali sel di stratum basale. Namanya nanti adalah sel basal. Kemudian keratinosit ini nanti akan membentuk suatu protein. Jadi dia merupakan pabrik dan tempat pembentukan dan penyimpanan dari protein keratin. Adanya protein keratin ini akan menyebabkan protein keratin ini dibutuhkan untuk pembentukan rambut, kemudian pembentukan kuku, kemudian kulit menjadi lebih tebal dan menjadi lebih waterproof ya, sehingga tidak bisa ditembus oleh air. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan-lapisan dari epidermis. Lapisan yang pertama yang paling dalam adalah stratum basale. Jadi dia melekatkan epidermis ke lamina basalis. Kemudian di beberapa bagian itu nanti akan membentuk menjari sehingga dia disebut dengan papilla dermal. Dengan adanya papilla dermal ini akan menyebabkan ikatan antara dermis dan epidermis ini menjadi lebih kuat. Kemudian di stratum basale ini terdiri dari satu lapisan sel, namanya adalah sel basal, di mana sel basal ini juga fungsinya adalah untuk membentuk keratinosit. Jadi dia merupakan stem cell. Artinya sel-sel keratinosit ini nanti semakin ke atas dia akan semakin tua dan menyebabkan sel tersebut mati sehingga harus diganti oleh sel-sel berikutnya. Nah, yang membentuk sel keratinosit baru itu adalah sel basal, sehingga dia disebut sebagai stem cell dari sel keratinosit.
Kemudian di stratum basale juga ada dua macam sel lagi, yaitu sel Merkel dan sel melanosit. Kalau sel Merkel itu fungsinya adalah sebagai reseptor sensoris, terutama untuk sentuh dan raba. Jadi dia lebih sensitif, itu terutama di daerah telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian sel yang kedua adalah melanosit. Sel ini akan membentuk pigmen melanin, di mana pigmen melanin ini akan melindungi kulit terhadap paparan radiasi dari sinar ultraviolet. Kemudian lapisan di atas dari stratum basale adalah stratum spinosum. Jadi lapisan dari stratum spinosum ini nanti akan membentuk tonjolan-tonjolan, sehingga dia juga akan berikatan erat antar sel dengan strukturnya adalah desmosum. Jadi dengan adanya desmosum ini, maka ikatan antar selnya menjadi semakin kuat. Kemudian di stratum spinosum juga ada sel Langerhans yang fungsinya adalah sebagai makrofag. Jadi dia akan memfagosit bakteri atau antigen-antigen yang mau masuk ke dalam kulit ya. Jadi antigen asing yang mau masuk ke dalam kulit itu akan difagosit oleh sel Langerhans. Kemudian keratinosit yang ada di stratum spinosum ini nanti akan menghasilkan keratin juga, di mana keratin tadi fungsinya adalah untuk mencegah supaya air itu tidak mudah masuk, atau air di dalam sel juga tidak mudah keluar, atau sifatnya menjadi waterproof. Kita lanjutkan ke stratum granulosum. Stratum granulosum ini nanti selnya akan berubah menjadi lebih gepeng, kemudian membran selnya lebih tebal, dan dia juga akan menghasilkan protein keratin dalam jumlah besar. Kemudian juga di situ ada jaringan ikat fibros dan jaringan ikat hialin. Kemudian nanti sel granulosum ini, sel-sel di stratum granulosum ini nanti dia akan mengalami kematian, sehingga nanti akan tersisa di situ adalah keratin, keratohialin, dan sel membran yang nanti akan membentuk menjadi stratum lucidum, kemudian akan berubah menjadi stratum corneum. Dan stratum granulosum ini juga membentuk bagian dari rambut maupun kuku. Ini stratum lucidum. Stratum lucidum ini selnya lebih lembut, lebih kecil, kemudian lebih transparan ya. Kemudian dia terletak di antara stratum granulosum dan stratum corneum. Ini lapisan yang tipis ini akan menjadi atau hanya terdapat pada epidermis yang tebal tadi, yaitu di telapak tangan, telapak kaki, dan di daerah jari-jari. Kemudian keratinosit dari stratum lucidum ini nanti akan mati. Dia akan juga banyak mengandung protein yang kaya dengan lipid. Nah, protein-proteinnya ini warnanya jernih, sehingga sel lucidum ini tampak transparan. Dia juga berfungsi sebagai barrier terhadap keluar masuknya air. Yang terakhir, lapisan paling luar adalah lapisan korneum. Jadi lapisan korneum ini merupakan lapisan dari sel-sel yang mati, atau disebut juga dengan kornifikasi ya, sel yang sudah mengalami kornifikasi. Kemudian adanya lapisan korneum ini akan mencegah penetrasi dari mikroba atau pengeluaran dari air, sehingga mencegah terjadinya proses dehidrasi, juga melindungi kulit dari trauma mekanik. Sel korneum ini nanti akan mati ya, kemudian dia akan terbuang. Jadi kalau kita misalnya menggosok tubuh kita kemudian keluar daki, itu sebenarnya adalah lapisan sel-sel korneum yang mati yang akan digantikan oleh sel-sel di bawahnya. Jadi sel di bawahnya nanti mati lagi, akan membentuk stratum corneum, sampai pertukaran atau
perubahan sel dari sel keratinosit yang baru yang dihasilkan oleh sel basal sampai dia mati itu sekitar 4 minggu. Jadi pergantian turnover dari sel kulit itu sekitar 4 minggu. Ini adalah jaringan kulit tadi ya. Jadi lapisan paling luar adalah epidermis, kemudian lapisan dermis dan lapisan subdermis. Nah, bentukan yang seperti menjari ini adalah yang namanya papila tadi ya, papila dermis. Kemudian di daerah dermis ini nanti akan banyak struktur-strukturnya, terutama struktur pembuluh darah, struktur pembuluh limfe, ujung saraf, kemudian ada juga kelenjar keringat dan folikel rambut serta reseptor-reseptor dari misalnya reseptor suhu, reseptor sentuh, reseptor getar, tekan, kemudian reseptor nyeri itu juga ada di daerah dermis. Kalau yang ada di daerah subdermis ini kebanyakan adalah pembuluh darah, pembuluh limfe, dan kelenjar lemak. Ini lapisan dari epidermis tadi ya, yang terbawah ini adalah lapisan basal, stratum basale, di mana di situ ada sel melanosit dan sel Merkel tadi. Kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan spinosum. Kemudian dari lapisan spinosum akan terbentuk lapisan stratum granulosum. Kemudian dari granulosum akan menjadi lucidum. Dari lucidum nanti akan mati membentuk sel keratinosit. Yang mati akan terbentuklah stratum corneum. Sekarang kita masuk ke dermis. Jadi dermis ini letaknya di antara epidermis dan hipodermis. Jadi dia banyak mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf, kemudian folikel rambut dan kelenjar keringat. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari jaringan ikat elasti dan jaringan ikat kolagen. Di situ yang nanti akan menghasilkan fibroblast. Di daerah dermis ini ada bagian yang namanya lapisan papilaris. Nah, lapisan papilaris ini yang bentuknya menjari tadi ya. Jadi dia terdiri dari jaringan ikat longgar yang berupa kolagen maupun jaringan ikat elastis. Kemudian adanya fibroblast di lapisan papilaris ini nanti akan fibroblast itu merupakan sel yang akan membentuk jaringan ikat ya. Kemudian di situ juga ada banyak sel adiposit, kemudian juga pembuluh darah, kemudian ada juga sel-sel fagosit, di mana sel-sel fagosit ini fungsinya adalah memfagositosis bakteri ataupun antigen-antigen yang masuk ke dalam kulit, jadi yang sudah mampu menembus epidermis. Kemudian di situ juga akan banyak pembuluh limfe, kemudian serabut saraf dan reseptor, yaitu reseptor untuk sentuh atau namanya adalah Meissner. Kemudian lapisan di bawahnya adalah lapisan retikuler. Jadi lapisan retikuler ini juga terdiri dari jaringan ikat, kemudian dia juga banyak mengandung pembuluh darah, kemudian ujung saraf sensoris dan ujung saraf simpatis. Kemudian jaringan ikat longgarnya terdiri dari jaringan ikat elastin sehingga menyebabkan kulit itu menjadi lebih elastis, kemudian kolagen ini menjadi lebih lebih kuat terhadap regangan. Dengan adanya kolagen juga ini kulit ini akan mencegah terjadinya proses dehidrasi. Lapisan berikutnya adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini terletak di bawah dari dermis. Jadi dia berikatan dia mengikat dermis dengan fascia yang menutupi dari otot maupun dari tulang. Hipodermis ini juga banyak mengandung pembuluh darah, kemudian terdiri dari jaringan ikat longgar dan ada jaringan lemak, di mana fungsinya itu adalah untuk insulasi atau mencegah pengeluaran dari panas ya, sebagai insulator.
penimbunan lemak yang ada di jaringan hipodermis ini dipengaruhi oleh hormon-hormon, antara lain adalah testosteron, estrogen, insulin, glukagon, leptin. Kemudian juga faktor genetik ini sangat berpengaruh. Dan distribusi jaringan lemak di subkutan atau hipodermis tadi itu berbeda antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu lebih banyak di daerah leher, di daerah lengan, di daerah punggung ataupun abdomen. Sedangkan wanita itu lebih banyak di daerah dada, di daerah panggul, dan di daerah bokong ya. Kemudian untuk mengetahui jumlah timbunan lemak di jaringan subkutan itu bisa digunakan pengukuran menggunakan body mass index, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau dia kurang dari 18 dia disebut kurus, 18 sampai 25 itu normal, 25 sampai 29,9 itu overweight, lebih dari 30 itu obesitas. Nah, ini adalah lapisan dermis tadi ya. Nah, ini lapisan dermis ini ada lapisan papilaris tadi yang bentuknya menjari tadi. Jadi di sini lebih sedikit ya pembuluh darahnya dibandingkan di daerah retikuler. Kemudian di sini juga banyak sekali jaringan ikat, yaitu jaringan ikat elastin dan jaringan ikat kolagen. Kemudian juga ada pembuluh limfe, kemudian juga ada sel-sel fagosit. Untuk proses pigmentasi di kulit. Jadi proses pigmentasi di kulit ini tergantung dari adanya melanin, karotin, dan hemoglobin ini yang menyebabkan perbedaan warna ya. Kemudian melanin ini diproduksi oleh sel yang namanya melanosit. Kemudian dari melanosit, melanin yang dihasilkan itu akan ditransfer ke keratinosit di sel-sel di atasnya. Dia akan membentuk suatu vesikel gitu ya. Vesikelnya ini namanya melanosom. Jadi melanosit itu letaknya ada di stratum basale. Setelah dia membentuk melanin, maka melaninnya itu akan dibawa ke keratinosit melalui suatu vesikel namanya melanosom. Kemudian melanin ini ada dua macam juga. Jadi ada eumelanin yang menyebabkan kulit itu warnanya coklat kehitaman, sedangkan pheomelanin ini akan menyebabkan warna kulit itu menjadi kemerahan. Nah, adanya sinar ultraviolet ini akan mengaktifkan melanosit untuk membentuk melanin. Akumulasi dari melanin yang dihasilkan oleh keratinosit tadi ini sebenarnya fungsinya adalah untuk melindungi DNA dari sel-sel kulit terhadap kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet serta mencegah kerusakan dari folik asid atau asam folat. Asam folat ini banyak sekali fungsinya ya untuk sel tubuh kita. Kemudian melanin tersebut juga berfungsi untuk proses atau berperan di dalam proses pembentukan vitamin D. Nah, ini kulitnya tadi ya yang membentuk keratin tadi ya atau pigmen. Jadi di sel basal ini akan ada melanosit. Melanosit akan menghasilkan melanin, di mana melanin ini nanti akan ditransfer ke sel keratinosit dan disimpan di dalam melanosom. Kemudian dia nanti akan dibawa ke atas ke stratum granulosum ya yang paling banyak pigmen-pigmennya. Ini fungsinya adalah untuk melindungi kulit terhadap paparan dari sinar ultraviolet. Kalau banyak melaninnya, maka kulit akan menjadi lebih gelap, jadi lebih warnanya coklat kehitaman. Sedangkan kalau melaninnya itu sedikit, maka kulitnya menjadi lebih terang. Misalnya kulit orang bule itu kan warnanya lebih ke arah kemerah-merahan ya, karena melaninnya sedikit sekali. Sekarang fungsi dari kulit. Yang pertama adalah
dia berperan di dalam proses termoregulasi atau pengaturan suhu. Nah, bagaimana proses pengaturan suhu di kulit? Jadi kalau misalnya kita terpapar suhu panas, jadi kalau misalnya kita berdiri di misalnya di lapangan gitu ya, di lapangan jam 12 siang, sementara matahari itu tepat berada di atas kepala kita, sehingga suhu lingkungan itu mungkin lebih besar dari suhu atau lebih tinggi dari suhu tubuh kita, maka suhu lingkungan ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dia masuknya melalui kulit. Kemudian masuk ke aliran darah, suhu panas tadi masuk ke aliran darah, kemudian menuju ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus nanti dia akan menyebabkan penurunan aktivitas dari area hipotalamus di POAH atau preoptic anterior hipotalamus. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah dia akan menyebabkan terjadinya aktivasi dari simpatetik kolinergik. Kalau simpatis kolinergiknya yang aktif, maka akan terjadi pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi, terutama di daerah kulit. Dengan adanya vasodilatasi pembuluh darah di kulit, maka panas yang dibawa oleh darah tadi akan dikeluarkan, sehingga terjadilah proses evaporasi. Kemudian yang kedua juga dia akan meningkatkan sekresi dari kelenjar keringat, sehingga kita berkeringat. Kemudian kadang-kadang juga akan terjadi informasi dari hipotalamus ini masuk ke korteks, sehingga kalau kita kepanasan biasanya kan kita akan aktivitas otot menjadi dikurangi. Jadi kita nggak mungkin kan kalau kepanasan gitu kita olahraga, kemudian lari-lari di panas teriknya matahari, karena justru akan meningkatkan suhu tubuh kita. Semakin kita beraktivitas kan akan menghasilkan panas juga, sehingga kita nggak mungkin kalau dalam kondisi kepanasan melakukan aktivitas. Justru kita akan mencari perlindungan di daerah yang lebih rindang, kemudian lebih banyak angin. Nah, itu karena dipengaruhi oleh aktivitas dari sistem limbik. Jadi hipotalamus itu tidak bekerja sendiri, jadi dia akan bekerja sama dengan korteks dan sistem limbik. Kalau korteks tadi aktivitas otot diturunkan, sedangkan sistem limbiknya perubahan perilaku. Itu tadi seperti misalnya kipas-kipas, terus berteduh di tempat yang rindang yang banyak anginnya. Kemudian juga bisa pakai baju yang lebih terang, yang lebih tipis, yang pori-porinya lebih banyak. Itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan panas dari tubuh kita. Proses pengeluaran panas masih ingat ya, ada evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian bagaimana kalau tubuh kita terpapar suhu dingin? Misalnya suhu lingkungan itu sedang dingin-dinginnya ini, misalnya kita ke mana ya yang paling dingin itu ke Kutub Utara misalnya. Nah, Kutub Utara itu suhunya dingin di bawah 0 derajat, kadang sampai bukan 0 derajat ya, di bawah 10 derajat, sampai ada membeku, esnya membeku, kadang-kadang mungkin juga suhunya 0 derajat ya. Nah, kan berarti lebih rendah di bawah suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita adalah 37. Nah, kalau dibiarkan, maka suhu dingin dari lingkungan tadi itu akan masuk melalui kulit, kemudian dari kulit akan masuk ke pembuluh darah, di pembuluh darah masuk ke hipotalamus. Nah, setelah di hipotalamus, maka hipotalamus akan mengatur supaya suhu tubuh kita tidak ikut turun, tapi dia harus meningkatkan suhunya sampai tetap 37. Maka dia akan mengaktifkan pusat suhu namanya preoptic anterior hipotalamus atau POAH. Efeknya apa? Ketika POAH-nya aktif, maka yang diaktifkan adalah simpatis adrenergik. Efeknya yang pertama adalah di pembuluh darah di daerah kulit itu akan mengalami vasokonstriksi, sehingga panas yang dibawa oleh darah tidak dikeluarkan. Kemudian yang kedua itu akan terjadi pemecahan dari brown fat atau lemak coklat.
Nah, lemak coklat ini nanti akan menghasilkan panas, sehingga panas tubuh kita akan meningkat. Cuma kalau pada manusia yang sudah dewasa terutamanya, brown fat ini jumlahnya cukup berkurang. Jadi proses pembentukan panas melalui brown fat itu tidak banyak sebenarnya, karena depositnya sudah mulai berkurang dengan bertambahnya usia. Kemudian bisa juga dia mengaktifkan saraf somatis sehingga kerja dari otot meningkat. Hingga kalau kita kedinginan kan kita biasanya langsung lompat-lompat, menggosok-gosok tangan. Itu adalah sebenarnya untuk menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot sehingga akan terbentuk panas. Kemudian bisa juga akan terjadi shivering atau terjadi menggigil. Jadi menggigil ini merupakan kontraksi otot yang terjadi secara involunter. Kemudian juga hipotalamus akan berkoordinasi dengan sistem limbik tadi. Maka kalau dingin kita akan mencari kehangatan, misalnya pakai jaket atau kita berdiri atau mendekat di sumber panas, misalnya di depan perapian. Itu adalah perubahan-perubahan perilaku yang diatur oleh hipotalamus karena dia bekerjasama dengan sistem limbik. Itu adalah respon tubuh terhadap perubahan suhu yang diperankan oleh kulit ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi sensoris. Dari kulit itu terdapat reseptor-reseptor. Jadi ada reseptor untuk nyeri, reseptor untuk suhu maupun reseptor mekanik seperti sentuh, raba, nyeri, sentuh, raba, tekan, getar. Apa saja reseptor-reseptor mekanik tersebut? Yang pertama adalah reseptor nyeri atau nerve ending. Kemudian Merkel ini adalah untuk rasa raba. Kemudian untuk yang rambut ini juga rasa raba. Kemudian Meissner ini juga rasa raba. Ruffini ini untuk rasa tekan dan regangan. Kemudian Pacini ini untuk tekan, getar. Kemudian bisa juga untuk di daerah visceral ini berfungsi untuk reseptor nyeri, nausea maupun lapar dan kenyang. Nah, ini adalah perjalanan serabut saraf sensoris ya. Jadi kalau ada rangsangan berupa rangsangan getar, kemudian rangsangan sentuh, rangsangan raba di daerah kaki, ini nanti akan masuk ke serabut saraf sensoris menuju ke serabut saraf medula spinalis ya. Jadi dari reseptor masuk ke serabut saraf sensoris, kemudian menuju ke medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis akan membentuk fasciculus gracilis. Kalau yang rasa raba, rasa tekannya itu di tangan atau di jari, itu nanti akan dibawa serabut sensoris, kemudian masuk medula spinalis akan membentuk fasciculus cutaneus. Ya, kalau dari kaki fasciculus gracilis, kalau dari tangan fasciculus cutaneus. Kemudian dia nanti akan naik masuk ke medula oblongata. Di medula oblongata dia akan mengalami penyilangan, kemudian dia nanti naik lagi masuk ke talamus dan ke korteks sensoris. Bagaimana kalau dengan rasa nyeri maupun rasa suhu ya. Jadi kalau ada rangsangan suhu panas atau suhu dingin, kemudian juga rangsangan nyeri, ini akan dibawa ke medula spinalis. Jadi dia langsung melakukan proses penyilangan. Jadi begitu dia masuk ke medula spinalis, dia akan menyilang, kemudian akan membentuk tractus spinothalamicus lateralis, kemudian naik ke medula oblongata menuju talamus sampai ke korteks di daerah parietal. Kemudian ini adalah fungsi barier dari kulit. Jadi di kulit ini akan banyak sel-sel yang berfungsi untuk fagosit maupun protein-protein yang berfungsi sebagai antibakteri dan
epitel yang tebal itu sendiri dari epidermis. Jadi yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis tadi kan ada protein keratin yang fungsinya adalah supaya tidak mudah air itu masuk atau keluar. Kemudian yang kedua, lapisan epitelnya juga sangat tebal sehingga akan lebih sulit ditembus oleh mikroba. Kemudian yang ketiga, adanya sel Langerhans yang ada di daerah stratum basale, sehingga dia akan menyebabkan antigen-antigen yang masuk itu bisa dilakukan proses fagositosis. Kemudian di lapisan dermis itu ada kelenjar sebasea, kemudian kelenjar keringat yang sifatnya sekresinya itu sifatnya adalah sebagai antibakteri. Kemudian juga di lapisan dari kulit ini atau di kelenjar keringat ya, di kelenjar keringat ini juga akan mengeluarkan protein namanya dersidin, di mana protein ini juga bersifat sebagai antibakteri. Kemudian pH di kulit itu sekitar 3 sampai 5. Nah, pH yang asam ini akan menyebabkan lisis dari membran sel dari bakteri. Nah, ini adalah sel-sel yang bekerja dan fungsi barier dari epitel ya. Jadi pertama adalah epitel dari epidermis yang tebal, kemudian adanya keratin, kemudian juga adanya sel-sel Langerhans, kemudian juga adanya protein-protein keratin tadi yang sifatnya adalah sebagai antibakteri. Kemudian pH yang rendah di kulit ini juga akan menyebabkan pertumbuhan bakteri itu mengalami gangguan. Nah, tahap berikutnya atau pertahanan yang kedua itu adalah sel-sel fagosit. Jadi di lapisan dermis ini banyak sekali banyak sekali sel ya yang sifatnya adalah sebagai fagosit, misalnya mast cell, makrofag, sel dendrit, NK cell, kemudian B cell dan T cell serta plasma cell. Kalau di sini B cell dan T cellnya adalah yang naif ya, jadi yang belum matur. Kemudian baru di pembuluh darah di daerah dermis maupun hipodermis ini juga akan banyak sel-sel fagosit, yaitu golongan dari leukosit. Contohnya adalah eosinofil, basofil, neutrofil, kemudian limfosit dan monosit. Selain untuk proses pertahanan, kulit juga berfungsi untuk pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D itu dibentuk dari namanya 7-dehidrokolesterol. Ini adanya di kulit. Kemudian dengan adanya bantuan sinar ultraviolet, maka 7-dehidrokolesterol ini akan diubah menjadi vitamin D3. Kemudian vitamin D3 ini nanti akan diubah menjadi 25 hidroksivitamin D. Kemudian dengan adanya hormon yang namanya hormon PTH itu akan diubah menjadi vitamin D yang aktif, yaitu menjadi 125 dihidroksivitamin D. Nah, nanti 125 dihidroksivitamin D ini akan bekerja di tulang, kemudian di ginjal maupun di saluran cerna. Selain dari kulit, vitamin D ini juga bisa berasal dari diet. Jadi diet kita yang mengandung vitamin D3 itu nanti akan disimpan di hepar. Kalau dia dibutuhkan, maka vitamin D3 tadi itu akan diubah menjadi vitamin D325 hidrosilase. Kemudian dengan bantuan PTH dia akan diubah menjadi 125 dihidroksivitamin D. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau kalian mau membaca, saya ambilnya dari sini ya. Jadi silahkan dibaca lagi kalau memang penjelasan saya masih kurang jelas. Demikian kuliah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.